Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya nih? Semoga teman-teman sehat selalu dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman, perkenalkan saya Apriliana Arna Puspita Ningtyas. Saya perwakilan dari kelompok 10. Nah, pada kesempatan kali ini, insya Allah kami dari kelompok 10 akan membahas mengenai materi himpunan. Tentunya saya di sini tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan-rekan saya dari kelompok 10 yang sangat luar biasa. Saya sendiri Aprilian Hartno sebagai pemateri pertama dan ada teman saya Kak Lina Rizky Sariatul Hikmah sebagai pemateri kedua, ada Kak Farah Isna Nabila sebagai pemateri ketiga, dan ada Kak Fi Inayatil Maula sebagai pemateri keempat. Nah, tujuan pembelajaran materi himpunan kali ini apa? Yang pertama, kita dapat memahami dan menjelaskan pengertian himpunan. Yang kedua, kita dapat membedakan kumpulan yang merupakan himpunan dengan yang bukan himpunan. Kemudian yang ketiga, kita dapat menyatakan suatu himpunan. Yang keempat, kita dapat memberikan contoh himpunan. Nah, yang kelima, kita dapat mengaplikasikan himpunan dan operasi himpunan dalam masalah nyata. Nah, manfaatnya apa kita mempelajari himpunan kali ini? Yaitu yang pertama, kita dapat meningkatkan kemampuan berpikir secara sistematis. Yang kedua, kita dapat menambah kecerdasan pikir kita. Dan yang ketiga, kita dapat mampu melakukan analisis terhadap suatu kejadian. Nah, motivasinya apa kita menguasai himpunan? Yaitu penguasaan konsep dan ruang lingkup tentang himpunan sangat penting karena cabang-cabang matematika bertumpu pada konsep dasar dan teori himpunan. Penguasaan konsep dan teori himpunan yang memadai akan bermanfaat bagi kita calon guru, karena pengetahuan tentang himpunan tersebut juga disampaikan kepada anak didiknya sebagai dasar memahami matematika. Nah, tentunya sangat menarik ya teman-teman. Nah, apa saja sih nanti yang akan kita bahas dalam materi himpunan ini? Yang pertama, kita dapat mengetahui definisi tentang himpunan. Yang kedua, tentang anggota himpunan. Yang ketiga, kita dapat menyebutkan contoh-contoh himpunan. Yang keempat itu mengenai notasi himpunan. Yang kelima, cara penyajian himpunan. Yang keenam tentang kardinalitas. Yang ketujuh tentang jenis-jenis himpunan. Yang kedelapan tentang operasi himpunan. Yang kesembilan tentang hukum-hukum himpunan. Dan yang kesepuluh kita akan bahas mengenai aplikasi himpunan dan operasi himpunan dalam masalah nyata. Nah, sekarang kita masuk ke materi ya, ke definisi ya teman-teman. Nah, definisi himpunan sendiri apa? Himpunan adalah suatu kumpulan objek yang berbeda, atau himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Nah, ini kata kuncinya ya teman-teman, dapat didefinisikan dengan jelas, sehingga dengan tepat dapat diketahui objek yang termasuk himpunan dan tidak termasuk dalam himpunan tersebut. Kemudian, anggota himpunan. Objek di dalam himpunan disebut elemen, unsur, atau anggota himpunan. Perkenalkan, nama saya Lina Rizky Sariatul Hikmah dengan NIM akhir 015. Di sini saya akan memaparkan materi yang ketiga, yaitu contoh himpunan. Nah, yang pertama yaitu ada kumpulan negara-negara ASEAN. Kumpulan negara-negara ASEAN merupakan suatu himpunan, karena kita dapat dengan mudah menyebutkan negara-negara yang berada di kawasan Asia, yaitu ada Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan sebagainya. Kemudian contoh yang kedua yaitu ada kumpulan bulan yang diawali huruf J. Nah, ini juga merupakan sebuah himpunan karena kita dapat dengan mudah menyebutkan nama bulan yang diawali huruf J, yaitu ada bulan Januari, bulan Juni, dan juga bulan Juli. Yang ketiga yaitu ada kumpulan bilangan asli ganjil kurang dari 10. Ini juga merupakan sebuah himpunan karena kita dapat dengan mudah menyebutkan bilangan asli ganjil kurang dari 10, yaitu ada angka 1, 3, 5, 7, dan 9. Contoh yang keempat yaitu ada kumpulan hewan berkaki 4. Kumpulan hewan berkaki 4 merupakan suatu himpunan karena kita dapat dengan mudah menyebutkan nama-nama hewan berkaki 4, yakni ada sapi, kerbau, kucing, kambing, dan lain-lain. Nah, dan sekarang kita akan beralih pada contoh yang bukan merupakan suatu himpunan. Yang pertama ada kumpulan makanan lezat.
kumpulan makanan lezat bukan merupakan suatu himpunan, karena makanan lezat merupakan data kualitatif, di mana data padanan antara satu orang dan orang lain berbeda. Misalnya, menurut saya nasi goreng merupakan makanan lezat, tetapi menurut data nasi goreng tidaklah lezat. Yang kedua ada kumpulan batu-batu besar. Nah, ini juga bukan merupakan himpunan, karena di situ tidak dijelaskan. Suatu batu dikatakan besar, itu besarnya seberapa. Misalnya ada sebuah batu. Nah, menurut saya, batu itu kecil, tapi menurut kalian, batu itu besar. Sekarang, kita akan beralih pada materi yang keempat, yaitu ada notasi himpunan. Yang pertama, himpunan dinyatakan dengan huruf besar dan menggunakan simbol kurung kurawal. Contohnya seperti ini. Nah, yang kedua yaitu ada anggota himpunan dinyatakan dengan huruf kecil. Contohnya seperti ini. Dan yang ketiga ada notasi anggota himpunan. Contohnya, misalkan ada himpunan A 1, 2, 3, maka 1 merupakan anggota himpunan A. Yang keempat ada notasi bukan anggota himpunan. Contohnya, ada himpunan A, yaitu 1, 2, 3, maka 4 bukan anggota himpunan A. Yang kelima ada notasi himpunan bagian. Contohnya, seperti ini, maka dibaca himpunan A adalah himpunan bagian dari B. Yang keenam ada notasi proper subset. Jika A dan B adalah himpunan sedemikian rupa sehingga A himpunan bagian dari B, tetapi A tidak sama dengan B, maka A adalah himpunan proper subset dari B. Notasinya seperti ini. Ketujuh, ada banyaknya anggota himpunan. Materi yang kelima yaitu ada cara penyajian himpunan. Yang pertama ada enumerasi, yaitu dengan menyebutkan semua satu persatu elemen himpunan. Contohnya, himpunan B adalah himpunan huruf-huruf vokal, maka ditulis seperti ini. Yang kedua ada simbol-simbol baku. Huruf N besar menyatakan himpunan bilangan asli. Z besar menyatakan himpunan bilangan bulat, dan seterusnya bisa dibaca sendiri. Nah, dan himpunan yang universal atau semesta bisa disimbolkan dengan huruf U atau S besar. Contohnya, misalkan himpunan U sama dengan 1, 2, 3, dan 4, dan 5, dan A adalah himpunan bagian dari U, dan A sama dengan 1, 3, dan 5. Cara penyajian himpunan yang ketiga yaitu ada notasi pembentuk himpunan, yaitu penulisan himpunan dengan menuliskan sifat anggotanya pada suatu notasi di antara dua kurung kurawal. Notasinya seperti ini. Nah, contohnya, misalkan ada A himpunan bilangan bulat positif lebih kecil dari 5, maka himpunan A yaitu X sedemikian sehingga X bilangan bulat positif lebih kecil dari 5, atau himpunan A yaitu X sedemikian sehingga X anggota himpunan P dan X lebih kecil dari 5. Cara penyajian himpunan yang keempat yaitu dengan diagram Venn, yaitu menuliskan himpunan dengan diagram, yaitu himpunan semestanya digambarkan dengan segi 4 dan himpunan yang ada di lingkungannya digambarkan dengan lingkaran. Nah, di sini kita akan membahas tentang kardinalitas. Kardinalitas dari suatu himpunan A yaitu jumlah elemen di dalam A. Notasinya yaitu dapat dituliskan seperti ini. Nah, untuk lebih paham kita akan langsung ke contohnya. Nah, misalnya ada dalam suatu himpunan B itu X merupakan bilangan prima yang lebih kecil daripada 20. Nah, bilangan prima yang lebih kecil daripada 20 itu kan ada 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan 19. Nah, maka jumlah elemen di dalam A itu ada 8. Selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis himpunan. Nah, yang pertama itu ada himpunan kosong. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak mempunyai anggota. Nah, himpunan kosong dilambangkan dengan tanda kurung kurawal atau kayak 0 terus dicoret gitu ya teman-teman. Nah, pasti teman-teman sudah paham kan? Nah, untuk contohnya itu A sama dengan himpunan kosong atau A sama dengan himpunan kosong sesuai dengan notasi yang tadi ya teman-teman. Nah, selanjutnya tentang himpunan semesta. Himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua objek-objek yang sedang dibicarakan. Contohnya nih,
Besi dan tembaga termasuk logam. Jika orang menyebut besi dan tembaga, berarti orang tersebut sudah membicarakan masalah logam. Maka dikatakan logam merupakan himpunan semesta dari besi dan tembaga, atau ditulis dengan S sama dengan besi tembaga. Gitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya ada himpunan lepas nih. Himpunan lepas yaitu dua buah himpunan yang tidak memiliki anggota yang bersekutu. Himpunan lepas diberi simbol garing 2, itu garis miring 2. Kemudian untuk contohnya, jika suatu himpunan A di mana X merupakan elemen dari P, kemudian X kurang dari 8 dan B-nya di suatu himpunan B sama dengan 10, 20, 30 dan seterusnya, maka A dan B himpunan lepas karena tidak memiliki anggota yang bersekutu. Kemudian himpunan sama. Himpunan A dikatakan sama dengan himpunan B jika dan hanya jika setiap anggota himpunan A juga merupakan anggota himpunan B. Demikian pula sebaliknya. Notasinya yaitu A sama dengan B. Contohnya, misalnya ada suatu himpunan P. Nah, elemennya ada A, B, C, D dan suatu himpunan Q, elemennya yaitu D, C, B, A, maka P sama dengan Q. Itu kan sama tahu teman-teman, cuma kayak dibalik-balik tok A, B, C, D. Sebenarnya elemennya sama kan? Tuh. Jadi disebut dengan himpunan sama. Kelima yaitu himpunan kuasa. Himpunan kuasa atau power set adalah himpunan seluruh himpunan bagian dari suatu himpunan. Nah, contohnya S sama dengan 0,1, maka himpunan kuasanya himpunan kosong 0, 1, 0,1. Selanjutnya himpunan terhingga. Himpunan terhingga adalah himpunan yang banyak anggotanya terhingga. Contohnya, dalam suatu himpunan P, itu jika X adalah bilangan asli yang kurang dari 10, itu kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, itu merupakan bilangan asli yang kurang dari 10, itu kan terhingga. Nah, ini kebalikannya nih selanjutnya. Jenis himpunan yang ketujuh, yaitu himpunan tak hingga. Himpunan tak hingga adalah himpunan yang banyak anggotanya tidak terhingga atau tidak terbatas. Misal dalam suatu himpunan A itu ada jika X adalah bilangan asli. Nah, itu kan tidak spesifik gitu loh, maksudnya sampai tidak terhingga. Bilangan asli kan banyak sekali, nggak dibatasi kayak yang tadi. Kalau yang tadi kan yang terhingga itu bilangan asli yang kurang dari 10. Itu kan berarti terbatas 1 sampai 9 gitu kan. Tapi kalau himpunan tak hingga itu jika X adalah bilangan asli, itu kan sampai tak hingga gitu loh, sampai banyak sekali. Terus himpunan bagian. Nah, ini jenis himpunan yang ke-8. Himpunan A disebut himpunan bagian dari himpunan B jika dan hanya jika setiap anggota himpunan A merupakan anggota himpunan B. Notasinya A kayak C gitu ya, kayak C. Notasinya A kayak C, B. Itu merupakan A himpunan bagian dari B gitu ya teman-teman. Pasti teman-teman udah paham ya. Nah, A bagian dari B. A himpunan bagian dari B bila tiap anggota himpunan A adalah elemen B. Jadi A bagian dari B jika anggota himpunan A adalah elemen B. Contohnya nih, langsung aja ya. Dalam satu himpunan A ada elemennya 2, 3, 4. Kemudian himpunan B ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, maka himpunan bagian A itu bagian dari B. Karena apa? Karena anggota dari himpunan A adalah elemen B. Selanjutnya, himpunan ekivalen. Himpunan A dikatakan ekivalen dengan himpunan B jika dan hanya jika kardinal kedua himpunan tersebut sama. Notasinya seperti itu ya, teman-teman.
Nah, contohnya misal nih ada suatu himpunan X, elemennya P, Q, R, S, dan Y sama dengan, dan himpunan Y elemennya 2, 3, 5, 7. Nah, itu kan dapat dilihat ya, itu sama sama ekivalen karena kardinalnya jumlah kardinalnya itu sama, ada 4. Jadi X ekivalen dengan Y. Selanjutnya tentang operasi himpunan. Operasi himpunan yang pertama yaitu irisan. Irisan dari himpunan A dan B adalah himpunan yang setiap elemennya merupakan elemen dari himpunan A dan himpunan B. Simbolnya seperti itu ya teman-teman. Itu A irisan itu kayak U terbalik, A U terbalik dengan B. Jadi A irisan dengan B. Itu X merupakan elemen A dan X merupakan elemen dari B. Contohnya, jika A sama dengan 2, 4, 6, 8, 10 dan B sama dengan 4, 10, 14, 18. Nah, itu kan berarti irisannya yaitu 4 dan 10. Selanjutnya, operasi himpunan yang kedua yaitu gabungan. Gabungan dari himpunan A dan B adalah himpunan yang setiap anggotanya merupakan anggota himpunan A atau anggota himpunan B atau anggota keduanya gitu ya. Nah, simbolnya itu A U B. Jadi A gabung B. X merupakan elemen dari A atau X merupakan elemen dari B. Contohnya, jika A sama dengan 2, 5, 8 dan B sama dengan 7, 5, 22, maka A gabung B sama dengan 2, 5, 7, 8, 22. Operasi himpunan yang ketiga yaitu komplement. Komplement dari suatu himpunan A terhadap suatu himpunan semesta adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan elemen U yang bukan elemen A. Nah, simbolnya A dalam pangkat C. Jadi A komplement. Sama dengan X merupakan elemen dari U dan X tidak merupakan elemen dari A. Itu jadinya U min A. Contohnya, misalkan U sama dengan 1, 2, 3, sampai 9, dan jika A sama dengan 1, 3, 7, 9, maka A komplemennya yaitu 2, 4, 5, 6, 8. Oke, operasi himpunan yang keempat yaitu selisih. Selisih dari dua buah himpunan A dan B adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan elemen A dan bukan elemen B. Simbolnya yaitu A min B sama dengan X merupakan elemen A dan X merupakan elemen dari dan X tidak merupakan elemen dari B. Nah, itu sama dengan A irisan dari B aksen. Contohnya, jika A sama dengan 1, 2, 3, sampai 10 dan B sama dengan 2, 4, 6, 8, 10, maka A min B sama dengan 1, 3, 5, 7, 9. Itu selisihnya ya. Nah, kemudian untuk B min A sama dengan himpunan kosong. Operasi himpunan yang selanjutnya yaitu bidas tangkup. Bidas tangkup dari himpunan A dan B adalah suatu himpunan yang elemennya ada pada himpunan A atau B tapi tidak di keduanya. Notasinya dapat dilihat seperti itu ya teman-teman. Ya, dibaca dengan bidas tangkup dan dapat dinyatakan pula dengan dalam kurung A gabung U dikurangi dengan A irisan B. Langsung ke contohnya, jika A sama dengan 2, 4, 6, B-nya 2, 3, 5, maka bidas tangkup dari A dan B sama dengan 3, 4, 5, 6. Untuk perkalian kartesian, yaitu merupakan operasi himpunan yang ke-6. Perkalian kartesian dari himpunan A dengan himpunan B adalah himpunan yang anggota-anggotanya semua pasangan berurutan, yaitu ordered pair, yang mungkin dibentuk dengan unsur pertama dari himpunan A dan unsur kedua dari himpunan B. Notasinya A dikali dengan B sama dengan A, B. A merupakan elemen A dan B merupakan elemen B. Contohnya, A sama dengan 1, 2, 3 dan B sama dengan A, B,
maka A dikali B dikalikan satu-satu ya. Jadi 1A, kemudian 1, B, kemudian 2, kemudian 2, B, dan 3, dan yang terakhir 3, B. Itu ya teman-teman. Baik, selanjutnya adalah hukum-hukum himpunan, yang mana hukum himpunan itu ada 11. Yang pertama, hukum identitas, hukum nol atau dominasi, hukum komplement, hukum idempoten, hukum involusi, hukum absorpsi, hukum komutatif, hukum asosiatif, hukum distributif, hukum De Morgan, hukum identitas. Nah, teman-teman bisa dipelajari sendiri ya. Untuk selanjutnya adalah aplikasi himpunan dan operasi himpunan dalam masalah nyata. Contohnya, suatu sekolah TK mempunyai 3 tim kesenian, yaitu tim A sebagai tim paduan suara, tim B sebagai tim tari, dan tim C sebagai tim seni musik angklung. Anggota tim A yaitu Yunda, Nada, Raffi, Yuki, Nanda, Rido, dan Mona. Anggota tim B adalah Sinta, Reni, Andi, Banu, Yuki, Raffi, dan Nada. Sedangkan anggota tim C adalah Raffi, Nada, Reni, Andi, Sherly, Novi, Desi, Yunda, dan Mona. Pertanyaannya, berapa siswa yang hanya menjadi anggota dari satu tim dan berapa siswa yang terlibat dalam 3 tim? Berikut adalah penyelesaian dari soal tadi. Pertama, tulislah notasi himpunan dari soal di atas. Seperti ini ya teman-teman. Kemudian buatlah diagram Venn-nya dan jadi seperti ini. Nah, dari diagram Venn ini dapat diketahui bahwa banyaknya siswa yang menjadi anggota satu tim sebanyak 7 siswa, yaitu Nada, Rido, Sinta, Banu, Sherly, Desi, dan Novi. Sedangkan banyaknya siswa yang menjadi anggota 3 tim ada 2 siswa, yaitu Raffi dan Nada. Nah, berikutnya adalah contoh soal himpunan. Dari suatu kelas terdata 5/2 dari jumlah siswa yang menyukai matematika sekaligus fisika akan mengikuti olimpiade fisika. 4 kali dari jumlah siswa yang menyukai keduanya akan mengikuti olimpiade matematika. Jika jumlah seluruh siswa ada 44 orang dan siswa yang mengikuti olimpiade secara otomatis menyukai pelajaran yang dilombakan, maka banyak siswa yang hanya mengikuti olimpiade matematika atau hanya menyukai matematika adalah. Nah, berikut penyelesaiannya. Pertama, misalkan M dan F berturut-turut menyatakan himpunan siswa yang menyukai matematika dan fisika. Nah, dari soal di atas dapat diketahui bahwa banyaknya anggota himpunan F sama dengan 5/2 banyaknya anggota himpunan F irisan M. Yang kedua, banyaknya anggota himpunan M sama dengan 4 kali banyaknya anggota himpunan F irisan M. Dan yang terakhir yang diketahui yaitu banyaknya anggota himpunan F gabungan M sama dengan 44. Nah, dengan demikian dapat kita peroleh bahwa banyaknya anggota himpunan F gabungan M sama dengan banyaknya anggota F ditambah banyaknya anggota himpunan M dikurangi banyaknya anggota himpunan F irisan M. Nah, yang diketahui tadi disubstitusikan dalam rumus ini, kemudian memperoleh hasil akhir 8. Jadi banyaknya siswa yang hanya mengikuti olimpiade matematika adalah banyaknya anggota M dikurangi banyaknya anggota himpunan F irisan M. Jadi hasilnya adalah 24. Jadi siswa yang hanya mengikuti olimpiade matematika adalah 24 orang. Nah, berikut ini adalah latihan soal yang dapat teman-teman kerjakan. Apabila ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di WA grup mata kuliah Matematika Terapan 1. Demikian pemaparan materi himpunan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.